Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya yang beranggotakan Rania Salsabila, lalu Agnes Maria dan juga Della Salsabila Pranowo berasal dari Universitas Internasional Semen Indonesia dengan nama tim Clever Clown akan mempresentasikan hasil dari analisis kami di kategori lomba riset investasi dengan judul analisis laporan keuangan di PT Samudra Indonesia menggunakan acuan CFA sebagai pertimbangan keputusan investasi. Dari hasil analisis kami, saya dan tim membagi ke dalam 5 kategori. Yang pertama di business description yang nantinya akan membahas bagaimana profil usaha dari PT Samudra Indonesia dan juga apa saja anak perusahaan yang dimiliki oleh Samudra Indonesia. Lalu yang kedua ada analisis lokal dan juga global. Di sini kami menganalisis secara makroekonomi, lalu analisis industri dari PT Samudra Indonesia yang merupakan perusahaan shipping atau pengiriman logistik dan juga pelayaran, dan juga bagaimana kondisi perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga ada tinjauan industri dan juga posisi persaingan. Di sini kami akan menunjukkan bagaimana posisi persaingan Samudra Indonesia dan dibandingkan dengan kompetitor di bidang yang sama, yaitu di sektor pelayaran dan juga logistik. Lalu selanjutnya kita akan di dalam analisis keuangan dan juga valuasi saya menggunakan metode free cash flow DCF dan juga yang terakhir tata kelola perusahaan. Terima kasih atas waktunya. Saya di sini akan membahas tentang business description. PT Samudra Indonesia Tbk merupakan perusahaan transportasi, kargo, dan logistik terpadu yang didirikan pada 13 November 1964. Kantor pusat Samudra Indonesia Tbk berlokasi di Gedung Samudra Indonesia dengan kantor cabang di seluruh kota pelabuhan utama di Indonesia. Perusahaan ini bermula pada tahun 1950 dengan bisnis keagenan kapal yang dirintis oleh pendiri perusahaan Bapak Suedarpo Sastro Satomo. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan di PT Samudra Indonesia Tbk yaitu meliputi kegiatan pelayaran termasuk pengangkutan barang dengan kapal dan kegiatan lainnya yang dimana di saat PT Samudra Indonesia Tbk bertindak sebagai agen baik keagenan lokal maupun keagenan umum untuk perusahaan pelayaran lainnya. Samudra Indonesia memiliki 5 lini bisnis, yakni Samudra Shipping, Samudra Logistik, Samudra Ports, Samudra Property, dan Samudra Service. Untuk mendukung layanan berkualitas tinggi pada pelanggan, didukung oleh 4.000 karyawan, lebih dari 40 anak perusahaan dan kantor di berbagai wilayah Indonesia dan Asia. Bisa di next. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis ekonomi global dan lokal. Ekonomi global masih meliputi awan gelap dan tingginya ketidakpastian yang akan berdampak pada semakin beratnya dunia usaha nasional. Dalam laporan terbarunya, International Monetary Fund atau IMF memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia menjadi 3,2% pada tahun. Baik, di sini saya akan menjelaskan tinjauan industri dan posisi persaingan. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Oleh karena itu, pelayaran adalah infrastruktur dan tulang punggung negara Indonesia. Tren kenaikan freight rate tidak diketahui kapan akan berakhir, dikarenakan situasi global yang penuh ketidakpastian dikarenakan pandemi dan juga konflik geopolitik. Perkiraan freight rate akan kembali normal pada tahun 2024, sejalan dengan kembalinya normal arus pelayaran logistik global. Kini posisi persaingan PT Samudra Indonesia berada di 2 perusahaan TPMA dan PSSI. Analisis keuangan. Di sini di analisis keuangan kita melihat bagaimana pertumbuhan pendapatan dari SMDR dari tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2022. Lalu bagaimana kita menganalisis menggunakan rasio profitabilitas, likuiditas dan juga solvabilitas. Lalu di sini kondisi keuangan dari PT Samudra Indonesia menunjukkan pertumbuhan pendapatan dari tahun 2020 ke 2022 karena di sini kita menyadari dari analisis global dan juga lokal dan juga posisi persaingan
bahwasanya di industri shipping pada tahun ini kondisi ekspor dan impor itu sangat memberikan dampak positif terhadap perusahaan SMDR. Karena itu, hal itu dapat kita lihat dari peningkatan laba yang diperoleh oleh PT Samudra Indonesia. Lalu di rasio profitabilitas, kondisi usaha laba kotor dan juga laba bersih tahun berjalan SMDR itu mengalami pertumbuhan yang positif meskipun pada tahun 2019 itu sempat mengalami kerugian. Namun kerugian itu dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan belanja modal. Dan kami menggunakan analisis rasio return on equity, return on asset, dan juga NPM dalam 4 tahun. Dan hasil dari analisis kita di grafik ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan ke arah yang positif. Lalu selanjutnya di rasio likuiditas, pada tahun 2022 rasio likuiditas SMDR ini mencapai 2,1% atau bisa dibilang positif dan juga baik, di mana rasio itu lebih dari 1%. Lalu di rasio solvabilitas, pada analisis solvabilitas kami menggunakan rasio DAR dan juga DER, dan berdasarkan perhitungan grafik per tahun, DAR dan juga DER mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan bahwa perusahaan itu memiliki pengelolaan hutang yang baik, sehingga meminimalkan risiko investor dalam berinvestasi. Di tahapan valuasi, saya menggunakan metode DCF-FCF, di mana metode ini merupakan salah satu metode untuk menghitung nilai intrinsik suatu perusahaan dengan mendiskontokan masa depan dari arus kas bersih yang dapat didistribusikan ke perusahaan. Nah, di sini saya menggunakan perhitungan Excel dan memperoleh hasil bahwa terdapat peningkatan ke arah positif pada harga saham SMDR ke depannya, berdasarkan dengan perhitungan present value dan juga discount factor dari tahun 2020 sampai 2027 dengan menentukan terminal value dan memperoleh terminal value. Baik, tata kelola PT Samudra Indonesia. Untuk melindungi kepentingannya, PT Samudra Indonesia menerapkan Good Corporate Governance. Penerapan ini berfungsi sebagai dasar hukum dan juga petunjuk arah dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis dan mengelola tantangan guna memperkuat daya saing usaha. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.